Di video sebelumnya kita sudah membuat latihan mengenai form login dan selanjutnya di video ini latihan kita adalah mengenai form registrasi. Dan yang akan kita buat itu kurang lebih seperti pada gambar berikut. Yang terdiri dari nama depan, nama belakang, alamat email, password, ulangi password, dan satu tombol yang nantinya akan kita gunakan untuk mengirim nilai yang diinput oleh user. Dan khusus untuk nama depan dan nama belakang, ini nanti kita buat secara berdampingan. Nama depan sebelah kiri dan nama belakang di sebelah kanan. Yang lain itu berjejeran ke bawah. Nah, sampai di sini kita akan siapkan file latihannya terlebih dahulu. Silakan teman-teman jalankan aplikasi Visual Code-nya. Nah, kita akan buat file pertemuan 21 ya .html. Tepatnya di dalam folder belajar CSS. Klik tombol New File. Pertemuan underscore 21 titik HTML. Sampai di sini saya tekan tombol Enter di keyboard. Nah, selanjutnya tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol Enter di keyboard untuk membuat kerangka dasar dari HTML. Kemudian untuk title-nya ini saya ganti form registrasi. Nah, selanjutnya di bagian body, di sini kita akan membuat elemen form yang kita butuhkan. Kita awali dengan tag form, ya lalu saya tap di keyboard. Dan tag ini merupakan tag yang cukup penting ya ketika kita ingin menggunakan salah satu elemen dari form. Tag form ini wajib ada. Nah, yang pertama kita letakkan di sini, itu kita akan menampilkan sebuah informasi kepada si user bahwa ini adalah halaman registrasi. Kita bungkus dengan tag H3 ya. Di sini form registrasi. Lalu di bawahnya kita butuh beberapa elemen form. Pertama input ya dengan tipe teks untuk nama depan. Selanjutnya di sini saya tambahkan atribut placeholder untuk memberitahu user bahwa input tipe ini membutuhkan nama depan. Di sini informasi yang akan saya tampilkan nama depan. Nah, selanjutnya di bawahnya tag input lagi. Ya, tipenya kita biarkan teks. Tinggal di sini kita tambahkan atribut placeholder. Nilai yang akan saya tampilkan di sini nama belakang. Selanjutnya di bawahnya kita butuh email, tag input lagi, lalu tap di keyboard. Tipenya adalah email. Selanjutnya kita tambahkan atribut placeholder. Nilainya alamat email. Nah, di bawahnya lagi tag input lagi, tipenya adalah password. Nah, jadi kita butuh password di sini. Kemudian atribut placeholder di sini password. Lanjut tag input lagi. Tipenya masih password. Atribut placeholder di sini ulangi password. Nah, terakhir di sini kita butuh sebuah tombol ya untuk mengirim semua nilai yang nantinya akan diinput oleh user. Kita gunakan tag yang namanya button ya untuk membuat sebuah tombol. Lalu saya tap di keyboard. Kemudian nilai yang akan saya tampilkan di dalam tombol ini daftar. Dan jangan lupa satu atribut yang penting di sini ya ketika menggunakan tag button yaitu atribut type dengan nilai submit. Nah, sampai di sini saya rasa tidak ada tag yang baru di sini. Semua ini ya, semua elemen form ini semuanya pernah kita bahas saat seri belajar mengenai HTML untuk pemula. Jadi di sini tinggal kita ulangi lagi elemen form tersebut ya sambil kita style menggunakan CSS. Nah, selanjutnya
kita akan hilangkan file pertemuan 21 ini ya. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar CSS. Kemudian kita cari pertemuan 21.html. Ini saya klik 2 kali. Ini kita sudah punya nama depan, nama belakang, alamat email, password, ulangi password, dan tombol daftar. Nah, selanjutnya kita akan coba berikan style pada elemen form yang kita buat. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu menyiapkan file CSS-nya. Klik tombol New File. Nama filenya adalah style_21.css. Sampai di sini saya tekan tombol Enter. Tinggal kita hubungkan file CSS ini dengan file HTML. Ya. Kita kembali ke pertemuan 21.html-nya. Tepatnya di bawah tag title di sini. Untuk menghubungkan file HTML dengan CSS, di sini kita gunakan tag link. Lalu saya tap di keyboard. Kemudian nilai yang ada di dalam atribut href ini itu merupakan nama file yang akan kita panggil. Lengkap dengan di mana file tersebut kita simpan. Tadi kita simpannya di dalam folder CSS. Jadi pertama di sini folder CSS, lalu slash, kemudian kita cari style21.css. Saya klik. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan style21.css. Untuk sidebar yang sebelah kiri ini saya hide ya, supaya area kerja kita luas dilihat ya. Nah, di style21.css ya aktif di file CSS ya. Style pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu menghapus margin dan padding default di setiap elemen HTML. Nah, biasanya saya gunakan tanda asterik ini ya, atau universal selector. Ini artinya semua tag HTML. Lalu di sini margin ya kita nolkan ya, 0 pixel. Kemudian paddingnya 0 pixel. Ya, jadi hal ini saya lakukan supaya kita punya kontrol penuh ya terhadap margin dan padding di setiap elemen HTML. Ya, kemudian di sini saya tambahkan satu properti lagi ya. Properti untuk jenis huruf, font family. Untuk fontnya ini saya gunakan Arial ya, lalu titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya ya untuk ketiga properti ini. Kita kembali ke web browsernya. Sebelum saya refresh web browsernya, itu masih ada jarak antar elemen atau antar tag HTML. Sekarang kalau saya refresh, nah, maka margin dan padding default dari setiap elemen itu akan dinolkan. Dan sekarang kita punya kontrol penuh terhadap semua elemen atau tag HTML. Dan di sini untuk tag H3-nya ya, text form registrasi ini, itu sudah diubah ke jenis huruf Arial. Nah, sampai di sini kita akan menentukan lebar dari form registrasi yang kita buat. Di sini kita cek dulu di file HTML-nya ya, yang bisa kita gunakan sebagai selektor di sini yang menampung semua elemen form. Nah, di sini ya ada tag form. Tag form ini bisa kita gunakan sebagai kontainer yang menampung semua elemen dari form. Nah, kembali ke file CSS-nya. Di sini selektornya adalah tag form. Untuk menentukan lebar kita gunakan property width. Lebarnya di sini anggaplah 500 pixel. Kemudian saya tambahkan property margin. Margin untuk
atas dan bawah itu 40 pixel. Kiri kanan saya buat auto, ya supaya ke tengah secara horizontal. Oke, baik sampai di sini. Kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh sekarang. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Supaya kelihatan sebagai kotak, kita tambahkan satu properti lagi di sini. Ada properti yang namanya border. Bordernya 1 pixel. Tipe bordernya adalah solid. Lalu warnanya adalah saya gunakan teal ya. Lalu titik koma. Sekarang kita lihat lagi hasilnya. Saya refresh. Nah, kita lihat dulu contoh latihannya ya. Nah, jika kita lihat pada contoh latihan kita, ya di sini ada jarak antara take form ya dengan elemen yang ada di dalamnya. Sementara yang kita buat ini itu masih dempet ya. Di sini kita bisa tambahkan properti yang namanya padding ya. Di sini tambahkan properti padding. Paddingnya misalnya di sini 20 pixel. Kembali ke browser, saya refresh. Sekarang sudah ada jarak antara take form dengan elemen yang ada di dalamnya. Kembali ke contoh latihannya, untuk bordernya pada take form ini itu tumpul ya. Coba kita buat seperti itu. Kita gunakan properti yang namanya border radius. Coba 10 pixel. Kita cek lagi, saya refresh. Nah, sekarang sudah tumpul ke 4 sudut. Nah, sampai di sini kita sudah menentukan lebar dari form registrasi yang akan kita buat. Nah, selanjutnya, dari contoh gambar latihan kita, untuk nama depan dan nama belakang itu dibuat secara berdampingan. Ya, nama depan sebelah kiri dan nama belakang di sebelah kanan. Kita akan coba buat seperti ini. Sebelumnya kita cek dulu ya file HTML-nya. Tag HTML yang bisa kita gunakan sebagai selektor di sini. Di sini sudah ada input dengan tipe teks ya. Ini bisa kita gunakan sebagai selektor. Dan kita tidak bisa gunakan selektor input ya. Kalau misalkan ya selektornya adalah input seperti ini, ya, lalu saya tentukan lebarnya ya, anggaplah 50%. 50%. Ya, semua tag input itu lebarnya 50%. Kalau kita lihat hasil di browser, saya refresh. Nah, maka semuanya berjejeran ke bawah. Sementara yang akan kita buat, itu nama depan di sebelah kiri dan nama belakang di sebelah kanan. Jadi kita tidak bisa gunakan selektor input seperti ini. Nah, lalu solusinya, di sini kita bisa ambil atribut type-nya ya, dengan nilai teks. Di file CSS-nya, kita tambahkan seperti ini, input, lalu kurung atribut type, sama dengan nilainya adalah teks. Nah, jadi semua tag input yang memiliki atribut type dengan nilai teks, ubah lebarnya ke 50%. Kalau kita lihat hasil di browser, saya refresh. Nah, 50%, 50%. Coba kita kurangi 40%. Kita refresh. Nah, nama depan, nama belakang. Nah, selanjutnya untuk yang email ya password dan ulangi password ini kita buat berjejeran ke bawah. Ya, jadi dari display inline itu akan kita ubah ke display block. Ya, mengenai properti display pada CSS ini pernah kita bahas di pertemuan 18 ya, mengenai belajar CSS untuk pemula. Oke, kita akan coba. Nah, sekarang selektornya. Nah, kita akan ambil ini input dengan tipe email dan password, yaitu ubah displaynya dari inline ke block. Nah, di style21.css, take input, ya, lalu kurung siku,
yang memiliki atribut type dengan nilai email, lalu di sini dan ya koma text input yang memiliki atribut type dengan nilai password kurung kurawal display block. Ya, jadi sekali lagi mengenai properti display pada CSS itu pernah kita bahas di pertemuan 18. Jadi di sini saya tidak akan bahas lebih detail lagi mengenai properti display. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di browser setelah kita tambahkan properti display. Kalau saya refresh, nah maka semua text input yang memiliki atribut type dengan nilai email dan password itu akan berjejeran ke bawah, bukan lagi ke samping. Nah, selanjutnya, untuk alamat email dan password, kemudian ulangi password, di sini kita bisa tambahkan atribut with ya. Saya tambahkan with, kita buat 100%. Lalu titik koma. Oke, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan properti padding ya di setiap tag input. Coba di sini kita mulai dari tag input dengan tipe teks. Kita akan tambahkan properti padding di sini. Anggaplah 10 pixel. Kita lihat hasilnya di browser, saya refresh. Nah, kemudian di sini ada jarak di atasnya ya di setiap elemen form. Coba kita tambahkan di sini margin top. Coba 10 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, ada jarak antara elemen form dengan form registrasi. Selanjutnya untuk nama depan ini, coba kita naikkan ukurannya ya, lebarnya dari 40 coba 49. Kita lihat hasilnya, saya refresh. Ini kenapa ke bawah? Satu hal di sini, tinggal kita tambahkan properti di sini ya, box sizing. Ya, nilainya adalah border box. Sekarang kita lihat hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, untuk alamat email, password, dan ulangi password ini, kita akan tambahkan properti padding juga. Ya, di sini ya, input type email dan input type password. Tambahkan properti padding di sini. Kita samakan yang di atas 10 pixel. Oke, kita cek lagi hasilnya. Saya refresh. Nah, tinggal kita tambahkan di sini properti yang namanya box sizing ya. Nilainya adalah border box. Oke, kita cek. Kita refresh browsernya. Nah, selanjutnya kita akan berikan properti margin top ya, sama dengan yang input tipe teks. Margin top 10 pixel. Ya, supaya ada jarak di atasnya ya antar tag input. Sekarang kita refresh. Nah, selanjutnya dari contoh latihan kita di sini menggunakan garis ya untuk setiap input. Sementara yang kita buat itu menggunakan kotak seperti ini. Ya, kita akan coba hilangkan. Kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita bisa gunakan selektor input ya. Input. Kita hilangkan bordernya menggunakan properti border. Nilainya adalah none untuk menghilangkan border di sekelilingnya ya. Kalau saya refresh,
Nah, maka bordernya akan hilang, tinggal kita tambahkan border di bagian bawahnya. Kita gunakan properti border, bottom, 1 pixel, bordernya solid, ya jenis bordernya, lalu warnanya. Saya gunakan til ya, jika teman-teman ingin menggunakan warna yang lain silakan, lalu titik koma. Nah, sekarang kita cek hasilnya, saya refresh. Nah, selanjutnya untuk tombolnya. Jika kita lihat contoh latihan kita, itu tombolnya berada ke bagian tengah ya, ke tengah berdasarkan si kontainernya atau tag formnya. Coba kita style di CSS-nya. Ya, jadi selektornya adalah button ya. Di sini button. Pertama kita tentukan lebarnya dulu 100%. Ya, kita lihat hasilnya di browser, kita refresh. Nah, 100% ya dari elemen pembungkusnya, yaitu tag form itu sendiri yang berfungsi sebagai kontainer. Tapi kita tidak akan lakukan seperti ini ya. Jika kita lihat contoh latihan kita, itu setengah dari elemen pembungkusnya, yaitu tag form. Jadi di sini kita bisa ambil 50%. Oke, kita coba. Nah, selanjutnya kita akan berikan properti yang lain terkait dengan tombol ini ya. Nah, ini termasuk padding di sini. Coba padding, kita kasih padding 10 pixel ya. Nah, kita konsisten padding di atas. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi properti margin ya. Coba margin top. Margin topnya kita ambil 20 pixel. Oke, saya cek dulu. Saya refresh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan geser sedikit ke tengah ya. Kita gunakan properti margin di sini. Margin left. Ya, kita ambil setengah dari 50%. Berarti 25% di sini. Karena kita ingin pas ke tengah. Saya refresh. Nah, selanjutnya kita akan buat sudutnya tumpul ya. Kita tambahkan properti di sini, border radius 10 pixel. Kita cek lagi, saya refresh. Nah, tapi ini ada bordernya ya. Ini akan kita hilangkan bordernya sama yang kita lakukan di setiap tag input. Nah, di sini kita sudah punya properti yang kita butuhkan. Ya, bordernya none, kemudian border button 1 pixel solid, kemudian warna chill. Tinggal kita tambahkan di sini selektornya. Ya, input dan button. Kita cek hasilnya, saya refresh. Nah, untuk tombol ini bagaimana kalau kita berikan style tertentu. Jadi anggaplah ceritanya di sini, ketika tombol ini di hover, maka dia akan menghasilkan style tertentu. Yang anggaplah dia warna backgroundnya berubah. Coba di sini, di stylenya, selektornya adalah button. Ya, ketika di hover, titik 2, hover, mengenai selektor ini, ya ini namanya pseudo class ya. Ini pernah kita bahas di pertemuan kelima mengenai belajar CSS untuk pemula. Sekali lagi, selektor ini tidak akan saya bahas lebih detail di sini ya. Nah, yang dilakukan setelah di hover, yang terjadi di sini itu background color-nya berubah jadi warna blue violet. Coba kita cek, saya refresh. Nah, ketika kita letakkan kursor di atas tombol ini, nah maka dia akan berubah warna biru. Nah, sekarang bagaimana jika
Kita ingin ketika dihover, warna teksnya adalah warna putih. Tinggal kita tambahkan properti di sini, properti color white. Kita cek lagi hasilnya, saya refresh. Nah, kita hover. Nah, oke, sampai di sini. Form registrasi kita sudah selesai ya. Tinggal kita atur yang perlu kita atur. Ya, terutama di form registrasi. Ini ada jarak di atasnya ya. Coba di sini, selektornya adalah H3. Properti pertama, margin bottom. Ya, karena kita ingin ada jarak di bawahnya ya. Untuk nilainya 30 pixel. Kita cek, kita lihat hasilnya. Bisa refresh. Nah, selanjutnya untuk warnanya. Ini terlalu hitam ya. Kita akan coba ganti warnanya. Menggunakan property color. Ini saya gunakan warna yang sama ya, teal. Kita refresh, kita lihat hasilnya di browser. Nah, kemudian warna tombol ini bisa kita ubah ya. Di sini ada tag button, ini color, yang warnanya teal ya. Ini kita konsisten di warna ini. Saya refresh. Nah, atau ini bisa kita tambahkan properti background color ya. Background color, coba yang teal, kemudian yang colornya ini saya ganti dengan black. Oke, ini titik koma. Kita cek lagi, saya refresh. Nah, baik, saya rasa cukup mengenai latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.